Hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali menuai perhatian masyarakat luas hingga dunia. Dari hasil pencarian yang dilakukan selama 3 hari terakhir, kapal selam buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam setelah ditemukan serpihan-serpihan yang menjadi bukti otentik KRI Nanggala 402. Kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Di sini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah. Untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras. Besaran biasanya PET ini jadi digunakan saat periskop. Saat periskop itu harus lembut, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi PET oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin dikasih giris ini. Salah satu barang yang ditemukan adalah pelumas periskop yang digunakan di KRI Nanggala 402. Pelumas itu ditemukan di dalam sebuah botol. Seluruh temuan ini dipercaya merupakan bagian dari KRI Nanggala yang hilang di perairan utara Bali. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan, dari hasil permodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan yang lebih dalam. Apabila tekanan yang diterima sudah melebihi kekuatan tekan dari kapal selam, maka yang terjadi adalah masuknya air laut ke dalam tubuh kapal. BPPT menyebut jika kapal itu meluncur ke selatan perairan laut bagian utara Bali, maka kapal akan jatuh ke lokasi yang lebih dalam, yakni lebih dari 700 meter. Kapal selam yang mungkin di awalnya adalah terombang-ambing dan kemudian mungkin terbawa arus sehingga dia harus bergerak ke arah selatan. Dari hasil pemodelan yang sudah dilakukan oleh BPPT dan sudah juga kami kirimkan ke pihak TNI AL dan juga KNKT, itu juga menunjukkan adanya arus yang ke arah selatan dari titik ke titik hilangnya kontak ya. KRI Nanggala 402 tenggelam dengan membawa 53 awak kapal. Terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personel arsenal atau meriam. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam buatan Jerman pada 1979. Pemberian nama Nanggala sendiri diambil dari senjata pewayangan. Kini, KRI Nanggala 402 akan selamanya menjaga dan berpatroli di lautan Indonesia dalam misinya On Eternal Patrol. Pak Soleman, tadi disampaikan oleh Kasal bahwa kemungkinan terdeteksi di kedalaman 850 meter. Sedangkan untuk KRI Nanggala 402 ini daya jelajahnya di kedalaman 500 meter. Apa yang bisa Anda cermati, Pak Soleman, dari hasil keterangan tadi, Pak Soleman? Wah, kalau sudah masuk 800 meter berarti badannya itu sudah retak-retak gitu. Berarti air sudah masuk ke dalam badan kapal itu. Bisa-bisa kapal sudah berantakan itu, sudah kena tekanan air itu. Kalau 800 meter. Artinya 850 meter itu tekanan air sangat besar sekali, Pak Soleman, di sana ya? Ya, betul sekali. Dengan tekanan air yang begitu besar sehingga badan kapal sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Sehingga dia bisa pecah kapalnya. Kita juga menyoroti soal life support, Pak Soleman, yang sedih tentu kita mendengarnya tadi pada Sabtu dini hari life supportnya sudah melebihi beberapa jam dari ambang batas life supportnya, Pak Soleman. Iya, betul. Memang maksimumnya untuk oksigennya itu 72 jam. Kalau sekarang sudah lebih dari 72 jam, maka sudah kecil kemungkinannya mereka masih bisa bertahan hidup di dalam itu, kalaupun kapal itu belum pecah. Untuk kru pelaut di kapal selam ini, Pak Soleman, apakah ada yang menyertakan barang-barang untuk life support mereka ketika keadaan genting terjadi di sana, masing-masing harus dibawa, Pak Soleman, biasanya? Kalau itu kan setiap kapal sudah standar, sudah punya alat. Ada pelampung, ada baju yang dipakai untuk keluar dari kapal. Kalau kapal juga kandas seperti ini, itu ada semua lengkap, masing-masing itu dipunya.
Jadi artinya 72 jam yang kemarin disampaikan itu adalah kalkulasi secara keseluruhan ya, secara akumulasi totalnya Pak Soleman ya? Iya betul, itu sudah total. Khusus untuk oksigen itu sudah maksimum yang bisa bertahan ya itu selama tidak ada penambahan oksigen baru dari luar. Itu maksimum sudah. Pak Soleman, tadi kita lihat barang-barang hasil temuan ada seperti pelumas periskop, kemudian juga ada solar yang ada di permukaan air. Ada serpihan-serpihan yang tadi disampaikan ini seharusnya melekat pada kapal selam dan ditemukan ini Pak Soleman. Apa yang bisa Anda cermati, apa yang bisa Anda lihat dari hasil temuan ini Pak Soleman? Nah itu buktinya bahwa kapal itu sudah pecah. Itu buktinya dia sudah pecah, jadi bahan bakar minyak-minyak yang itu seharusnya ada di dalam tangki pada keluar semua. Dan minyak kan lebih ringan dari air, jadi dia naik ke permukaan. Kemudian nanti akan ditemukan juga serpihan-serpihan mungkin seperti kasur, pelampung. Itu kalau dia bisa lolos dari badan kapal pasti dia akan naik ke permukaan. Nah kalau sudah ada ditemukan serpihan kecil-kecil begitu ya itu buktinya bahwa kapal ini sudah pecah di bawah air itu. Pak Soleman, Anda di Angkatan Laut juga tentu sudah mengetahui bagaimana evakuasi dalam keadaan darurat. Hal-hal apa Pak Soleman yang bisa menghambat seorang prajurit ketika berada di kapal selam? Ini sangat susah untuk proses evakuasi mandiri Pak Soleman. Iya memang. Jadi untuk evakuasi kapal selam seperti ini, kalau anak buah di dalam kapal itu sudah tidak bisa apa-apa, ya susah juga untuk mengevakuasi mereka. Karena untuk membuka hatch itu yang di conning tower, jadi pintu yang keluar itu harus dibuka dari dalam. Nah kalau mereka dari dalam sudah tidak bisa membuka, itu akan susah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mereka bisa membuka, mereka harus keluar satu persatu naik ke permukaan pakai ada baju alat khusus itu untuk dipakai. Tapi yang pernah dicoba itu hanya sampai kedalaman 50 meter ya. Kalau misalkan sampai 100 meter, nggak tahu saya alatnya itu masih kuat atau tidak. Itu alat-alat yang ada di dalam kapal. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan kapal selam mini. Yang dia nanti kapal selam itu duduk di atas lubang yang ada di kapal selam Nanggala itu. Nah lagi-lagi di situ kendalanya kalau dari dalam kapal tidak bisa membuka lubang itu, ya akan susah juga. Lubang yang di kapal Nanggala itu tidak bisa dibuka dari luar, dari kapal. Jadi walaupun ada kapal selam mini yang nantinya akan merescue, ya untuk manusia agak susah kalau orang-orang di dalam kapal selam itu sudah tidak bisa membuka hatch-nya itu. Biasanya kenapa tidak bisa dibuka dari dalam itu dengan kondisi seperti apa Pak Soleman biasanya? Itu memang harus dibuka dari dalam, tidak bisa dari luar. Karena kan dikunci itu, pintu itu dikunci dari dalam. Baik, Pak Soleman, alat canggih ROV, kemudian juga alat magnetometer juga dikerahkan, ada bantuan juga dari luar negeri, instrumen-instrumen yang canggih. Seberapa jauh, Pak Soleman, artinya Anda juga pernah mengenal soal KRI Nanggala ini. Iya. Bagaimana karakteristiknya? Apakah karena yang dikhawatirkan fitur siluman ini yang akan mempersulit pencarian, Pak Soleman? Nah, itu juga. Memang kan kapal selam itu didesain untuk sulit ditemukan. Jadi ini seperti senjata makan tuan memang. Itu salah satunya memang. Gitu. Ya. Tapi tentu kita semua berharap Pak Soleman, tadi disampaikan oleh Pak Panglima, kita semua berharap ada kabar terbaik untuk proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 dengan banyaknya bantuan yang datang untuk proses pencarian. Terima kasih